Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Semoga anak-anak kami sekalian di rumah dalam keadaan sehat. Salam sejahtera buat kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang mikroskop, yaitu menentukan besaran-besaran fisik yang terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. Pada mikroskop, ketika kita melakukan pengamatan, mata kita ada yang tidak fokus pada lensa okuler. Untuk mata berakomodasi maksimum, maka panjang mikroskopnya adalah S aksen OB ditambah SOK. S aksen OB adalah jarak bayangan pada lensa objektif ditambah jarak benda pada lensa okuler. Lensa mikroskop, yaitu lensa objektif, maka untuk mencari D ditambah 1 per S aksen OB. Maka perbesaran bayangan atau disebut dengan MOB sama dengan X aksen OB per SOB. Untuk lensa okuler tanpa akomodasi, maka perbesaran bayangannya sama dengan SN per FOK. SN adalah jarak mata ketika membaca normal, kemudian FOK adalah jarak titik fokus pada lensa okuler. Perbesaran total mikroskop dapat kita cari M total sama dengan MOB dikali MOK, atau perbesaran pada lensa objektif dikali perbesaran bayangan pada lensa okuler. Pada lensa okuler untuk berakomodasi maksimum, maka perbesaran bayangannya pada lensa okuler adalah sama dengan SN per FOK ditambah 1. Teropong bintang ada dengan menggunakan mata tidak berakomodasi, maka panjang teropongnya adalah sama dengan letak titik fokus objektif ditambah titik fokus okuler. Kemudian untuk panjang teropong untuk mata berakomodasi maksimum pada teropong bintang, panjang teropongnya adalah D sama dengan FOB tambah SOK, yaitu jarak titik fokus objektif ditambah dengan jarak benda pada lensa okuler. Untuk mata tidak berakomodasi, M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk perbesaran teropong, untuk mata berakomodasi maksimum, M sama dengan FOB per SOK, sama dengan FOB per FOK dikali SN tambah FOK per SN. Teropong bumi dilakukan dengan mata tidak berakomodasi. Perhatikan pada gambar, itu ada cahaya masuk, kemudian pada lensa objektif ada di antara lensa objektif dengan okuler terdapat lensa pembalik, sehingga berkas sinar datang sejajar atau benda yang sangat jauh, jadi bayangan objektif jatuh di titik fokus objektif. Bayangan dibalik oleh lensa pembalik, perbesaran lensa pembalik adalah 1, jadi bayangan objektif terletak di pusat kelengkungan lensa pembalik atau 2F pembalik. Bayangan pembalik jatuh di fokus lensa okuler sehingga berkas sinar keluar sejajar. Maka panjang teropong D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK, atau panjang teropong sama dengan titik fokus objektif ditambah 4 titik fokus lensa pembalik ditambah dengan titik fokus lensa okuler. Maka perbesaran teropong untuk mata tidak berakomodasi yaitu M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi pada teropong bumi, berkas sinar datang sejajar benda yang sangat jauh, jadi bayangan objektif jatuh di titik fokus objektif. Bayangan dibalik oleh lensa pembalik, perbesaran lensa pembalik adalah 1, jadi bayangan objektif terletak di pusat kelengkungan lensa pembalik atau 2F pembalik. Bayangan pembalik tidak jatuh di titik fokus lensa okuler sehingga berkas sinar tidak sejajar. Panjang teropong untuk mata berakomodasi maksimum D sama dengan FOB tambah 4F pembalik ditambah SOK. FOB adalah titik fokus objektif ditambah 4 fokus pembalik ditambah dengan jarak benda pada lensa okuler. Perbesaran teropong untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan
FOB per SOK sama dengan FOB per FOK dikali SN tambah FOK per SN. Lebih mudah menentukan perbesaran lensa objektif, perhatikan pada gambar. Pada gambar itu ada jarak antara lensa ke benda disebut dengan SOB, kemudian jarak antara bayangan ke lensa disebut dengan S aksen OB. Kemudian tinggi bayangan adalah H, kemudian H aksen adalah tinggi bayangan. Kemudian sebagaimana yang telah kamu pelajari bahwa H aksen per FOB sama dengan H per SOB dikurang FOB, atau dalam bentuk lain FOB dibagi SOB dikurang FOB sama dengan H aksen per H sama dengan M. Nah, itu perbesaran bayangan sama dengan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Cara mudah lainnya yaitu perhatikan pada gambar, itu FOB menggunakan gelombang, tandai gambarnya pada grafik ada angka 1 dan angka 2. Kemudian untuk bayangan juga ada angka 1, angka 2. Perbesaran bayangan yaitu angka 1 dibagi angka 2, FOB dibagi SOB dikurang FOB. Untuk perbesaran pada bayangan, perhatikan itu juga angka 1 dibagi angka 2 yaitu S aksen OB dikurang FOB per FOB. Soal berikut. Diketahui sebuah lensa objektif memiliki titik fokus 2 mm. Jika benda diletakkan sejauh 2,2 mm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran lensa objektif tersebut. Dengan rumus yang tadi dapat kita kerjakan, M sama dengan FOB per SOB dikurang FOB sama dengan 2 dibagi 2,2 dikurang 2 sama dengan 2 bagi 0,2 sama dengan 10 kali. Atau dengan cara yang ringkas tadi, maka angka 1 dibagi angka 2 berarti sama dengan 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 kali. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 2. Sebuah mikroskop mempunyai titik fokus objektif 2 cm. Sebuah objek diletakkan 2,2 cm di bawah objektif. Jika perbesaran okuler 10 kali, maka perbesaran mikroskop adalah, sesuai dengan tadi cara cepat kita tadi, bahwa MOB sama dengan gambar nomor 2 dibagi gambar nomor 1, yaitu 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 kali. Sedangkan perbesaran okulernya 10 kali, maka perbesaran totalnya MOB dikali MOK sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 kali. Maka jawabannya adalah A. Yang nomor 3, sebuah mikroskop memiliki panjang fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 10 cm dan 5 cm. Jika jarak antara lensa objektif dan okuler 35 cm dan mata tidak berakomodasi, maka perbesaran total mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Maka S aksen OB sama dengan D dikurang FOK sama dengan 35 dikurang 5 sama dengan 30 cm. Sesuai dengan gambar kita tadi, maka gambar nomor 2 dibagi gambar nomor 1, 20 dibagi 10 sama dengan 2 kali. Perbesaran okulernya 5 kali, maka perbesaran totalnya adalah MOB dikali MOK sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 kali.